Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, mari kita kembali mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena cucuran rahmat dan karunia-Nya lah yang terus-menerus datang kepada kita, sehingga kita Allah izinkan sampai bulan Ramadan tahun ini. Kemudian sholawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia yang tercinta, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak di hari kemudian, di hari yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kita semua sangat mengharapkan syafaat beliau. Kaum muslimin dan muslimat yang kami banggakan, tidak terasa kita sudah masuk lagi kepada bulan yang sangat mulia. Kata Nabi, Sayyidus Syuhur, penghulunya sekalian bulan, yaitu bulan Ramadan. Bertambah-tambahlah mulianya bulan Ramadan ini, karena memang di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran pertama sekali kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian bertambah lagi mulianya Ramadan, karena di bulan Ramadan ini ada satu bulan yang luar biasa hikmah dan kemuliaannya. Itulah dia malam Qadar atau Lailatul Qadar. Sangatlah baiknya kita tidak mengatakan malam Lailatul Qadar, karena malam bahasa Arabnya Laila. Laila artinya adalah malam. Jadi kalau dibilang malam Lailatul Qadar, itu sama dengan malam-malam Qadar. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita hilangkan satu kata, Lailatul Qadar atau malam Qadar saja. Kaum muslimin yang kami muliakan, Lailatul Qadar ini sebenarnya menurut hadis Rasulullah SAW, ini terdapat di sepertiga terakhir bulan Ramadan, dan lebih masyhur dikatakan pada malam-malam ganjil di sepertiga yang ketiga itu. Misalnya malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Lailatul Qadar ini juga sebenarnya tidak ada yang tahu kapan jamnya, kapan pastinya, hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu, kita umat Islam mengharapkan Lailatul Qadar kita peroleh, maka kita dianjurkan mengisi setiap malam dari malam-malam ganjil itu. Ibadah yang sangat dianjurkan pada malam itu selain dari tarawih, witir yang sudah biasa, dianjurkan lagi kepada kita sholat Lailatul Qadar, yaitu sholat 2 rakaat, masing-masing rakaat membaca Fatihah dan kemudian membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 7 kali setiap rakaat. Kemudian setelah itu kita bermohon kepada Allah agar kita peroleh Lailatul Qadar itu. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, memang makna Qadar ini bermacam-macam. Ada beberapa hal. Yang pertama, Qadar bermakna sempit. Artinya sempit yang dimaksud di sini, waktu Lailatul Qadar itu tidak banyak. Walaupun misalnya turun dia malam ke-21, tidaklah sepenuh malam itu, tapi ada jam-jam tertentu di malam 21 itu.
Demikian juga malam 23 dan seterusnya. Kemudian Lailatul Qadar atau Qadar bermakna juga dengan tertentu. Artinya tertentu sama dengan yang tadi, tidak sembarang waktu, tidak sembarang malam, tapi malam yang tertentu. Kembali malam kapan? Allah yang lebih tahu. Dan malam Qadar ini atau Lailatul Qadar ini juga bermakna mulia. Kemudian bermakna rahmat, karena memang mulia malam itu dan rahmat Allah turun di malam itu. Kita lihat firman Tuhan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Yang kata Tuhan dalam surah ini, Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Tentunya yang 1000 bulan kalau sekiranya lah dibagi 12, dia sekitar 83 sekian bulan. Lalu kenapa diberikan Allah kepada umat Islam ini? Sedangkan umat-umat yang lewat, mereka tidak pernah mendapatkan Lailatul Qadar seperti ini, atau malam yang 1000 bulan ini. Ini sebenarnya untuk memenuhi apa yang Nabi pernah sabdakan. Nabi kan pernah mengatakan, kata beliau, surga itu sebanyak 120 saf. 80 saf diantaranya itu diisi oleh umatku. Sementara 20 saf lainnya itu adalah diisi oleh umat yang lain. Umat yang lain maksudnya, waktu Nabi Musa dahulu masih hidup, beliau mengajak umat untuk beriman. Ada yang mau itu dan bertakwa benar, akhirnya wafat dalam keadaan beriman, yang itulah yang masuk surga. Demikian juga Nabi Isa. Artinya bila digabungkan sejak dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa, itulah yang mengisi 1/3 surga itu. Sementara 2/3 umatku, kata Nabi. Padahal mereka punya umur lebih banyak dari kita. Nabi Nuh 1000 tahun, Nabi Adam lebih 900-an, ada yang 600, 700, Nabi Yusuf 300-an. Jadi kalaulah dilihat umur mereka, kemudian dilihat pula umur umat Islam, umur ghalibnya kita 63. Taksirlah misalnya 70. Kalau 70 tahun dikurang 15, tinggal 55. Kalau sekiranya mereka umur ghalibnya 300 tahun, kurang 15, tinggal 100 atau 285 tahun. Kalau mereka berumur 285 tahun, bertakwa dan beriman sesungguhnya kepada Allah, kemudian kita berumur 55 tahun, bertakwa dan beriman benar-benar kepada Allah, pasti tidak bisa kita imbangi ibadah yang mereka peroleh, karena masa beribadah dia lebih banyak. Sedangkan yang banyak masuk surga kita. Bagaimana caranya? Allah turunkan kepada kita malam-malam berkah, termasuklah malam Qadar ini, termasuklah Lailatul Qadar ini. Kemudian lagi datangnya bulan Ramadan. Karena memang kalau kita beribadah di bulan Ramadan ini, ibadah yang sunat, Nabi katakan diberi balasan sama dengan melaksanakan ibadah yang wajib pada bulan yang lain. Kalau kita melaksanakan ibadah yang wajib pada bulan Ramadan ini, maka sama nilainya, bahkan lebih baik dari melaksanakan ibadah yang wajib 70 kali pada bulan yang lain. Jadi cara Tuhan melipat gandakan amal ibadah kita seperti itu. Karena memang harus banyak ibadah kita.
dan supaya kita benar nanti yang masuk surga benar-benar mengisi 2/3. Itulah dia Lailatul Qadar. Oleh karena itu, kepada kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, marilah kita isi bulan Ramadan ini dengan penuh berkah, lebih khusus lagi di malam-malam terakhir kita tingkatkan amal ibadah kita, karena memang kita akan mendapatkan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Tidak akan pernah kita jumpai ini di masa-masa yang lalu yang sebutannya Lailatul Qadar ini, kaum muslimin dan muslimat yang kami banggakan. Oleh karena itu, tidak ada lagi waktu bermain-main dalam beribadah di bulan ini, tapi marilah kita penuhi dengan sebenar-benarnya agar benar-benar pula kita umat Islam mengisi 2/3 surga itu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua ibadah kita di bulan yang sangat mulia ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.